billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-Mukarram, para alim ulama, para ustadz, para kiai, jajaran takmir Masjid Raudhatul Falah yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja masjid, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Seperti biasa, marilah kuliah subuh kita pada pagi hari ini kita awali dengan bersama-sama memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Walaupun cuaca dingin, jalan basah, tapi tidak mengendorkan semangat kita untuk menghadiri kuliah subuh dan sholat subuh pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita pada pagi hari ini senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala serta dicatat sebagai amal yang soleh di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, pagi hari ini saya akan melanjutkan materi kuliah subuh saya yang saya sampaikan pada 1 bulan yang lalu di tempat yang sama ini, di mana pada waktu itu saya sampaikan tentang bahaya daripada ghibah. Tapi pada pagi hari ini saya akan sampaikan suatu materi tentang bahayanya al-kidhbu, yaitu berdusta. Imam Al-Ghazali mengatakan min afatil lisan al-kidhbu, salah satu bahayanya daripada lisan manusia adalah berdusta, berbohong, tidak jujur atau hoak. Ini merupakan sifat yang sangat berbahaya. Al-kidhbu merupakan bagian daripada sifat manusia atau perbuatan manusia. Sedangkan orang yang hidupnya sering berdusta, sering berbohong, sering tidak jujur disebut al-kadzib, merupakan isim fa'il dari fi'il madzi kadzab. Jadi orang yang suka berbohong, suka tidak jujur, suka berdusta dalam hidupnya disebut al-kadzib, pembohong, pendusta, dan seterusnya. Apabila di dunia ini ada orang yang sangat senang berbuat kebohongan, pembohong besar, pendusta besar, contohnya mengaku dirinya sebagai Jibril, mengaku dirinya sebagai Nabi, mengaku dirinya sebagai Tuhan, maka gelar yang diberikan kepada orang tersebut adalah al-kadzab, yang artinya pembohong besar, pendusta besar. Contohnya, orang di zamannya Nabi Muhammad SAW ada manusia bernama Musailamah bin Habib. Musailamah bin Habib ini hidup di Madinah, yaitu merupakan kelompok dari Bani Hanifah. Dia sudah tahu bahwa Rasulullah adalah Nabi yang terakhir, tapi dia menyebarkan dakwah dan dirinya mengaku sebagai Nabi yang terakhir pula dengan membawa ayat-ayat Al-Quran palsu, surat-surat palsu, dan menyebarkan kebohongan-kebohongan atau menyebarkan hoak. Nah, Musailamah ini akhirnya diberikan lakop atau predikat yang disebut dengan Al-Kadzab, Musailamah Al-Kadzab. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, sifat dusta, sifat bohong atau tidak jujur ini merupakan suatu sifat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, juga tidak disenangi oleh manusia.
Siapapun manusia di dunia ini tidak akan senang berkumpul atau berdekatan dengan orang yang suka berbuat kebohongan, yang senang melakukan ketidakjujuran. Dia tidak senang. Biasanya orang yang bohong ini setiap menyampaikan sesuatu disertai dengan sumpah. Dirinya sudah sadar bahwa dia tidak akan dipercaya oleh orang lain. Baik itu mau meminjam sesuatu, mau menyampaikan sesuatu, ataupun dia menyampaikan berita-berita tertentu. Dia biasanya sering diawali dengan mengeluarkan sumpah, demi Tuhan, demi Allah, demi ini, demi ini. Kenapa? Dirinya itu sudah punya perasaan di dalam hatinya bahwa apa yang ia sampaikan tidak akan dipercaya oleh manusia. Padahal Imam Syafi'i pernah mengatakan, sungguh saya dari kecil sampai saya tua ini, sekalipun saya tidak pernah berdusta, sekalipun saya tidak pernah bersumpah, apapun itu yang saya katakan. Jadi Imam Syafi'i ini, insya Allah kita juga tidak akan pernah bersumpah dalam hidup ini, karena bersumpah merupakan bagian daripada sifat bahwa orang itu tidak percaya kepada dirinya, merasa dirinya itu tidak benar, merasa dirinya itu berbohong. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin wal hadirin rahimakumullah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, orang yang suka berbohong itu adalah disebut bagian daripada orang munafik. Rasulullah bersabda, ayatul munafiki thalathatun. Tanda-tandanya orang munafik itu ada 3. Idza hadatsa kadzab. Kalau dia berbicara sering berbohong. Ini orang munafik. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji pasti dia itu ingkar. Tidak pernah tepat janji, janjinya sekarang tapi besok tidak dibayar, besok janji tapi tidak dibayar juga. Inilah ciri-ciri daripada orang munafik. Yang ketiga, wa idza tuminah khona. Orang munafik itu kalau dipercaya memegang sesuatu jabatan, memegang suatu kepercayaan, pasti dia itu berkhianat. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sangat benci kepada orang munafik tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu besok akan ditempatkan oleh Allah di hari kiamat di suatu tempat yang bernama neraka jahanam, di lapisan yang paling bawah. Na'udzubillah min dzalik. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Yang artinya sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir itu kelak di hari kiamat di dalam neraka jahanam jami'a, semuanya. Jadi orang munafik laki dan perempuan, orang kafir laki dan perempuan, besok di hari kiamat akan dikumpulkan menjadi satu oleh Allah, diletakkan, dimasukkan di dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu kita harus menjauhi, kita harus menghindari perbuatan berbohong ini. Kenapa? Orang mukmin itu jelas kata Rasulullah, orang yang beriman kepada Allah. Orang kafir juga jelas, orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang munafik ini di tengah-tengah, Islam tidak, kafir tidak. Di depan orang Islam dia mengaku sebagai orang yang beriman kepada Allah, tapi di depan orang kafir dia mengaku dirinya sebagai orang kafir. Bahkan di zamannya Rasulullah, kelompok orang-orang munafik ini lebih berbahaya daripada orang kafir, karena dia ketika berada di pasukan umat Islam mengaku sebagai umat Islam, tapi dia bertindak sebagai mata-mata bagi orang kafir.
Oleh karena itu Allah sangat benci kepada orang-orang munafik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pagi hari ini akan saya sampaikan, apakah boleh berbohong itu? Apakah boleh berdusta itu? Pada dasarnya berbohong, berdusta, tidak jujur itu haram, dosa besar. Kecuali di dalam 3 hal. Kecuali di dalam 3 tempat. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, al-kidhbu haramun illa fi thalathati asya, yang artinya berdusta, berbohong, tidak jujur, hukumnya adalah haram, dosa besar, illa fi thalathati asya, kecuali di dalam 3 hal. Jadi maksudnya berbohong itu tidak boleh kecuali di dalam 3 hal. Yang pertama, fil harbi, boleh kita berbohong, boleh kita berdusta kalau dalam situasi genting, situasi berbahaya, contohnya suasana peperangan. Dalam peperangan, kalau posisi kita terdesak, kita sendirian, tidak ada teman, kita terpencar dari teman kita dalam suatu peperangan, maka untuk menyelamatkan jiwa kita, boleh kita itu berbohong. Apakah Anda musuh? Katakan, saya bukan musuh. Tujuannya bukan kita untuk berbohong, tujuan utamanya adalah untuk menyelamatkan jiwa kita, pertahankan jiwa kita kalau bisa, kecuali tidak bisa. Ini boleh, ad-daruratu tubihul mahdurat, bahwa sesuatu yang darurat itu bisa membolehkan sesuatu yang sebelumnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, suasana yang genting termasuk kalau suatu saat di suatu wilayah terjadi suatu peperangan. Ada orang tidak senang kepada umat Islam, tidak senang kepada kiai, tidak senang kepada ustadz, tidak senang kepada takmir masjid. Bertanya mereka, di mana rumahnya kiai itu? Di mana rumahnya ustadz itu? Di mana rumahnya takmir ini? Sampean tidak boleh jujur. Sampean tidak boleh, sampean itu terus terang tidak boleh. Tidak tahu, Pak. Saya tidak tahu. Walaupun kita tahu, katakan tidak tahu. Untuk apa tujuannya? Untuk menyelamatkan jiwa orang lain, apalagi kiai, apalagi ustadz, apalagi takmir masjid. Berbohong, tidak jujur, justru lebih baik daripada jujur ketika menghadapi orang yang membahayakan. Hadirin wal hadir rahimakumullah. Yang kedua adalah al-islahu bainan nas. Boleh kita tidak jujur, boleh kita berbohong untuk tujuannya al-islah, mendamaikan 2 manusia yang saling bermusuhan, 2 kelompok yang saling bermusuhan, 2 kampung yang saling bermusuhan. Boleh kita tidak jujur. Suatu contoh, kalau kita dilihat oleh orang yang saling bermusuhan dengan orang lain, katakanlah si A bermusuhan dengan si B, lalu kita bertemu dengan si A, si B tahu bahwa kita telah bertemu dengan si A. Kita ditanya, apa yang dikata oleh si A kepada saya? Kita tidak perlu jujur, walaupun dia menjelek-jelekan si B, tapi kita tidak perlu jujur. Kita boleh berbohong, kita boleh yaitu berdusta. Tujuannya apa? Lil islahi, untuk mendamaikan, untuk merukunkan 2 orang, 2 kelompok, 2 kampung yang saling berseteru, yang saling bermusuhan. Ingat kata Rasulullah, orang yang mengislahkan, orang yang merukunkan orang yang sedang bermusuhan, baik 2 manusia, 2 kelompok, maupun itu 2 kampung, kita justru menjadi juru damai. Pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita itu lebih besar daripada haji, lebih besar daripada sholat, lebih besar daripada puasa. Suatu saat Rasulullah Muhammad SAW bersabda, ala adullukum ala syai'in idza fa'altum afdalu minal haji, afdalu minas sholati,
afdalu minas siyam. Qala bala ya Rasulullah, al islahu bainan nas, yang artinya, wahai sahabatku, maukah akan saya tunjukkan suatu perbuatan ya apabila kalian itu melakukan, pahalanya lebih baik, lebih utama daripada haji, lebih baik daripada sholat, dan lebih utama pula daripada puasa. Apa itu ya Rasulullah? Al-islahu bainan nas, yaitu mendamaikan dua orang yang saling bermusuhan, dua kelompok yang saling bermusuhan, dua kampung yang saling bermusuhan. Di sini tidak ada kampung yang bermusuhan dengan kampung yang lain. Di Jakarta itu ada, hampir setiap minggu terjadi pertikaian antara satu kampung dengan kampung yang lain. Yang direbut ya sepele, hanya masalah parkir. Naudzubillah min dzalik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu lil muslimi ayyahjura fauqa thalathati ayyamin. Tidak boleh umat Islam sesama muslimnya, bapak-bapak bersama bapak-bapak, ibu-ibu bersama ibu-ibu, tidak wawuh, tidak rukun, tidak saling tegur sapa dengan sesama muslimnya fauqa thalathati ayyamin, lebih daripada 3 hari. Jadi nek sampean itu yaitu tidak rukun dengan seseorang, dengan sesama jemaah, dengan keluarga atau dengan tetangga lebih dari 3 hari, hukumnya berdosa. Ini hadisnya, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadirin wal hadirin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, boleh kita tidak jujur, boleh kita berdusta, boleh kita itu hoak kalau kita berhadapan dengan istri atau istri berhadapan dengan suami. Tujuannya apa? Untuk kerukunan, untuk keutuhan di dalam rumah tangga. Boleh jujur. Contohnya begini. Suatu saat biasanya istri kita itu kalau masak itu enak, bumbunya sedap, masakannya enak. Suatu saat ternyata tidak enak. Suami yang baik, suami yang soleh tidak langsung menegur istrinya, tidak marah kepada istrinya, tapi dia justru mengajak istrinya untuk makan bersama. Dek, saya kepingin bernostalgia, saya sudah lama tidak makan bersama. Apa mas? Kepingin makan bersama, ayo kita makan bersama hari ini. Lalu kita makan bersama. Ternyata istrinya tahu dan sadar masakannya tidak seperti biasanya. Lalu istrinya mengatakan, mas saya mohon maaf mas, saya kurang fokus, saya kurang konsentrasi sehingga masakan kurang sedap. Oh enggak apa-apa, ini enak luar biasa dek. Ini namanya boleh tidak jujur, boleh kita berdusta untuk kebaikan di dalam rumah tangga. Sama halnya dengan Rasulullah. Ketika Rasulullah pada suatu saat Rasulullah ada pengajian di masjid, kemudian Rasulullah pulang terlalu malam, jadi lebih jam 12 malam. Kemudian istri Rasulullah itu sepakat kalau nanti Rasulullah pulang jangan dibuka pintunya. Jadi istrinya Rasulullah itu sepakat janjian, apabila nanti Rasulullah pulang, karena pulangnya terlalu malam, maka pintunya ditutup. Ternyata ketika Rasulullah pulang lebih jam 12 malam, Rasulullah datang ke rumahnya Siti Aisyah, dibuka, ditotok gini, Assalamualaikum. Ternyata tidak dibuka sampai 3 kali. Pindah kepada yang satu, Rasulullah juga sama, diperlakukan yang sama. Akhirnya Rasulullah ya tidak memarah, Rasulullah tidak ngamuk dan lain sebagainya. Rasulullah tidur di depan pintu rumah Siti Aisyah. Ketika menjelang subuh, Siti Aisyah mau keluar ke masjid. Kaget, terkejut melihat Rasulullah tidur di depan pintunya. Kemudian dibangunkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bangun. Apa yang terjadi? Apakah marah Rasulullah? Tidak. Ya Rasul, saya mohon maaf ya Rasulullah, saya telah mengunci pintu saya ya Rasulullah, saya telah berkhianat ya Rasulullah, saya telah berbohong ya Rasulullah, saya telah melakukan dosa besar ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Tidak adik, tidak ya Humairah, tidak wahai istriku yang aku cintai, saya yang salah karena saya pulang terlalu malam. Itulah tindakan Rasulullah kepada istrinya,
boleh kita tidak jujur kepada istri kita, tujuannya adalah dalam rangka rumah tangga yang sakinah, mawaddatau warahmah. Sama halnya dengan istri kita. Ketika suatu saat istri kita mungkin kita belikan baju, ternyata kelirnya tidak cocok. Istrinya modelnya India, agak hitam, dibelikan baju yang warna merah. Suatu saat suaminya bertanya, "Dek, bagaimana dek? Baju yang saya belikan itu cocok enggak?" Walaupun tidak senang, sang istri tidak boleh terus terang kepada suaminya. "Waduh mas, sampean itu pancen suami yang luar biasa, pandai membelikan warna untuk saya." Walaupun hatinya tidak senang, tapi tujuannya adalah untuk menyenangkan suami, menyenangkan orang lain, hukumnya adalah sedekah. Nah hadirin wal hadirat yang berbahagia, demikianlah kuliah subuh yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita yang hadir ini bisa melindungi diri kita, menjaga diri kita dan keluarga kita daripada sifat berdusta, sifat berbohong, sifat hoak dan lain sebagainya, kecuali di dalam 3 hal tersebut. Insya Allah kalau kita berbuat demikian, maka kita akan menjadi orang yang selamat, bahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Marilah kuliah subuh kita pada pagi hari ini kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majalis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.